Kalau kita masih sanggup melangkahkan kaki ke majelis ilmu, betapa nikmat luar biasa. Maka ketika sampai di sini, nggak nyangka bakal jadi imam. Ternyata disuruh jadi imam karena masih teringat kenikmatan yang tadi, hujan-hujannya menjemput rahmat Allah. Maka ayat yang pun saya baca berkaitan dengan saatnya waktu sekarang ketika turun hujan. Allah mengupasnya di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah, Allah yang telah menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur kehidupan. Rabb, rububiyah, kepengurusan, yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur rezeki. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan juga orang-orang sebelum kami. Karena apa? Allah beritakan sedemikian rupa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Inti dari takwa adalah terhindar dari siksanya Allah, masuk ke dalam kenikmatan yang Allah siapkan nanti ketika di akhirat berbentuk syurga Allah. Ketika di dunia Allah persiapkan untuk berkah sebagai bekal hidayah. Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika mendapatkan penambahan kenikmatan dari Allah, bertambah penghasilan, bertambah kesehatan, bertambah teman hidup. Yang tadinya cuma seorang menjadi berdua, yang tadinya berdua ditambah anak, kenikmatan dari Allah. Ketika bertambah kenikmatan dari Allah, maka bertambah pula ketaatan kepada Allah. Itulah ciri berkah. Ketika bertambah kenikmatan, dia bertambah nikmat ibadah, bertambah taat. Ciri tidak berkah, mau bertambah harta, mau berkurang harta, dia malah menjauh dari Allah, berarti tidak berkah. Kalimatnya setelah itu apa? Allah menjelaskan tentang dirinya. La'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Allah yang menjadikan untuk kamu semua, untuk manusia, bumi ini sebagai hamparan, was-samaa'a binaan, dan langit sebagai payungnya. Dan hebatnya langit ini tidak ada tiang. Allah menciptakan luar biasa. Was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan air dari langit, yakni air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka gara-gara diturunkannya air hujan menjadi wasilah biiznillah, kawan izin Allah. Fa akhraja minas samarati rizqan lakum, maka tumbuhlah seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di muka. Parenya tumbuh, pisangnya tumbuh, jeruknya tumbuh, anggurnya tumbuh, mangganya tumbuh, semuanya tumbuh. Bahkan kita menyaksikan kemarin belum lama tuh sawah kering kerontang, belah ya Pak ya, pada belah, jangankan segede gini, kaki aja bisa masuk tuh saking belahnya gede. Waktu kering kemarin bulan kemarin, ketika turun hujan, yang tadinya tidak ada satu kehidupan sedikit pun, hidup lagi. Buku ilmiah belum bancet, wah rapi ada lagi, dan kita ada lagi. Ya Allah, itu silokan. Setelah kita nanti dihancurkan oleh Allah, datangnya kiamat,
Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil, tiup sangkakala yang kedua. Setelah ditiup maka hidup lagi semua. Ada kehidupan yang kedua, dan kehidupan nanti adalah kehidupan yang abadi. Ini siapa? Fa'akhrajabihi minas samarati rizqan lakum. Ini kalimat yang sungguh luar biasa. Allah menurunkan hujan, bukan semua, tetapi Allah mengatur. Ini luar biasa. Kalau Allah turunkan hujan seketika barang, mau di Mekah, mau di sini, mau di Karawang, mau di Banjar, mau di mana semua, brek 5 menit tanam. Tapi hebatnya Allah, dengan rahmatnya Allah mengeluarkan hujan. Sampai hujan terang tidak. Di sini kering di pasawahan hujan. Allah mengatur kehidupan, rahmat. Sehingga teman-teman kita bisa makan nasi gara-gara wasilahnya Allah menurunkan hujan. Setelah makan nasi pengen cuci mulut, ada. Wah, kalau nggak ada hujan, jangankan makan minum, buat bersih-bersih badan aja, ya Allah, repot, nggak ada cahaya, nggak ada air. Di daerah saya masih ada, Pak. Aneh, tetanggaan di sini bapak nggak jalan, masih sampai sekarang terus mengisi air buat warga. Diumumin hari ini ada pengisian air, silakan. Jadikan galon antri, ya Allah. Ya anak Allah, kurang itu hujan. Bahwa jadi minas samarati rizqan lakum. Itu tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Buat siapa? Rizqan lakum, rizki buat kamu. Buat kita ternyata. Jika anggurna ke antum, cauna ke antum, buahna ke antum, rambutan ke antum, saudara, ambil, makan. Cuma satu yang Allah pinta, tegaskan, wala ta'budu billahi andada wa antum ta'lamun. Awas, jangan pernah menyebutkan Allah, dan kalian tahu itu. Artinya ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita harus bisa mensyukuri rezeki tersebut. Sekecil-kecilnya syukur adalah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Karena doanya lihat saya dan alhamdulillah. Turun hujan alhamdulillah. Bahkan salah satu saatul ijabah, waktu yang sungguh sangat diijabah, jadi salah satunya ketika turun hujan, apa yang kita minta? Wabis sama rizquhu wa ma tu'adun. Rizki kita ada di langit, maka minta lewat rumah. Ketika diturunkan air hujan itu adalah bagian dari rizki, maka saatul ijabah pada waktu tersebut. Cuma satu awas, kalau dan lillahi andada, jangan pernah menyebutkan Allah, jangan pernah menjadikan Allah ada duanya. Ibadah ke Allah, tetapi di dalam dompet masih ada isi, masih ada wafah, masih ada tamimah, di rumah masih ada barang-barang pusaka. Yang dengan itu kita menisbatkan kalau ini tidak ada, pasti datang bencana. Kalau ini tidak dirawat, pasti awas. Pada alhamdulillah anda. Jangan musik. Kalau Allah percaya, barang percaya. Benar setelah punya barang ini, bambu dagang laris, musyrik. Ngapain kamu sedih? Ngapain kamu puasa? Ngapain kamu berhaji? Tertolak. Jangankan ibadahnya, istighfarnya pun tertolak. Karena istighfar hanya menghancurkan dosa kecil. Musyrik, inna syirka la dzulmun adzim. Kalau musyrik itu dosa yang sungguh besar, menyebut kepada Allah. Bagaimana caranya? Mari tobat. Syahadat deh, karena setelah syahadat istighfarnya diterima. Nah ini banyak kesalahan umum
masih punya barang-barang pusaka, barang-barang tamimah, isim, wakaf dan sebagainya, tapi ibadahnya jalan merasa ibadahnya bakal diterima. Tidak, tertolak. Syahadatnya tertolak. Asyhadu an la ilaha illallah, menyatakan hanya Allah, tetapi kelakuan dengan mentadaburi Al-Quran, turun hujan, tembus karena ayat-ayat Allah, maka iman. La taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya nikmat, ya nikmat ya Allah. Salat yang nikmat. Karena kita mengerti apa yang dibaca. Rakaat kedua makanya diteruskan ayatnya tentang kekuasaan Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Nah, mana kufur ke Allah? Kenapa kalian kufur kepada Allah? Kufur nikmat. Berikan hujan, beri tumbuh semua rezeki ya Allah satu. Beri awak sehat, kelakar, buka masjid. Menjadi anak sarehat tertembus, merasa itu milik dia. Anak saya, anak saya yang di Australia, anak saya yang di Bandung, merasa miliknya. Padahal kalau dilihat dengan keimanan, pasti tembus. Pertama melihat, alhamdulillah, ini kita dari Allah. Ketika dilihat lebih dalam, pasti keluar istighfar, astagfirullah. Ini semua akan ditinggalkan. Dua pilihannya, dia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Ya Allah, semuanya akan pindah atau jawab. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kenapa kalian kufur kepada Allah padahal kalian asalnya mati? Kita ini asalnya mati dari saripati tanah. Berbentuk iman yang kenapa? Ya, kalau kita udah bersih begini, udah laundry, udah pakai minyak wangi, bapak mau berangkat, ada air mani netes ke sini. Oh ini bekas semalam, malu ya. Kita mau kewenangan, kecipratan air mani, balik lagi, bersih ganti baju. Kenapa? Itu kita, asalnya kita. Kita berasal dari bahan yang hina. Tetapi luar biasanya Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, kanyaan karunia Allah dijadikan menjadi makhluk yang paling mulia. Ada yang jadi bapak RT, ada yang jadi bapak RT, ada yang jadi bapak camat, bapak lurah, dimuliakan Allah. Subhanallah. Yang tadinya nganggur menjadi kerja, yang tidak sendiri menjadi punya istri, punya anak, punya motor. Dimuliakan Allah, hina barang hina, naon rek dibanggakeun, naon rek disombongkeun. Hebat suruh Nabi dari waktu amwatan, awas ingat, anya teh maut kasaran, si mane teh maut. Fa ahyakum, maka aku hidupkan kalian. Kita mengalami 5 alam, 1 alam roh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam akhir. Di alam rahim ketika umur 4 bulan, yang ukufir ruh dikasih rizki wa amalihi wa ajalihi. Ditiupkan ruh barulah bersih ke kanan. Wah, orang tua mah bahagianya. Ya Allah, bersih, apa-apa boleh kan? Ini si tuh kesini itu. Dia bahagia. Dikasih rezeki, dituliskan rezekinya, wa amali amal perbuatannya, artinya akhlaknya, wajah dan ajarannya. Maka ketika mau 4 bulan ada syukuran. Buat apa? Mendoakan. Doa silatul mukmin. Doa itu senjata ampuhnya orang mukmin. Bahkan kata Rasulullah yubayyirul qadra illa doa, tidak ada yang bisa merubah benar ketentuan Allah. Kata Allah sekian rezekinya tidak bisa dirubah. Tetapi lihat kalimat akhirnya, illa doa, kecuali dengan doa. Maka berdoa. Takut yang
takdirkan tidak sesuai dengan keinginan kita, ya Allah kasih lengkap tubuhnya. Andai kata bayi ditakdirkan tidak ada dari satu, ya Allah, gitu kan? Kadang-kadang berubah, ya Allah singkat maka dibaca surat Yusuf, maka dibaca surat Maryam. Rezekinya bisa diserahkan ke Allah, tapi yang ubah bukan dituliskan ya. Ya Allah, Allah mampu menentukan, Allah mampu merubah. Apa wasilahnya? Doa. Seluruh makhluk diberi senjata. Kalau jengking senjatanya udah bisa, ular militer, macan, tali, cakar, semuanya punya. Kita apa dong? Senjatanya doa, silatul doa, senjata ampuhnya. Saking hebatnya doa bisa berubah ketentuan Allah. Bismillah dengan izin Allah. Lantas kita dikeluarkan dari rahim ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kamu tidak punya ilmu sedikit pun. Gak pernah naon keluar teh. Kayaknya banyak. Nu keluar pakai nasi kayaknya. Pakai jos langsung tiga. Nah, sama telanjang. Jangankan untuk menghitung 1 kali 5 kali 7. Alah, untuk makan minum butuh dituruti batur, minum disuapi. Lemah. Bahkan insan dhaifah. Allah menciptakan manusia itu lemah. Dia anak kambing, Pak. Recet berat. Enggak apa tuh. Kata-kata semboyangannya. Anak ikan, recet. Kita lihat di TV, YouTube tinggal saya langsung bisa berenang. Anak manusia langsung saja. Langsung nyapu mah yang jangkol yang betul. Umur orang sari. Ya Allah. Tapi dia Habib ya Allah. Ya Rahman ya Allah dijadikan. Melakukan insan di asal. Nyata aku menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya. Walaqad karramna bani Adam, nyata kami memuliakan anak Adam. Maksudnya kepada ayat yang tadi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Maka aku menghidupkanmu ketika terlahir ke dunia ini, la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Telinganya udah ada ya Pak ya, ketika lahir matanya udah ada, hatinya udah ada, tetapi tidak berfungsi. Setelah beberapa hari cek, oh diam aja, deg-degan orang tua mah, ya Allah. Setelah beberapa hari baru cek, alhamdulillah anak kita mendengar mah. Anak yatim itu kulit bersyukur, lagi tetangga ngomong begitu, bersyukur anak belum benar, tapi matanya belum, kita dia belum dari, mungkin setelah seminggu ke depan baru wajah lakum sama wal absara wal afidah, maka tertimbul kalimatnya sama dulu mendengar. Dan itu adalah modal. Allah memberikan modal kepada kita, diberikan modal pendengaran, diberikan modal penglihatan, diberikan modal afidah, fuad, qalbi. Maka lihat anak kecil ketika dia Aisyah sama ibunya, pindah Aisyah nangis, padahal belum tahu mana ibunya, tapi rasa di dalam hati fuad merasakan ini bukan ibu saya. Hebat awalnya. Wah. Summa yumitukum, setelah dihidupkan maka Allah mematikan lagi kita. Allah. Yakni tadi kita alam ketiga, alam dunia langsung masuk ke alam kubur, dan kita semua tidak akan lama lagi di dunia, pasti semuanya pindah ke alam kubur. Yakinnya pada hari yang telah ditentukan, yakin nama kita diumumkan, entah di masjid mana,
diawali dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para tasmuli rahmatullah. Bapak baru dunia ini tidak lagi fokus saya wangi dan pada sekian kali sakit. Bayangkan Pak, kalau itu yang dipanggil adalah anak kita, apa persiapan kita untuk menghadap Allah? Maka seluruh manusia, wabil khusus mukminin muslimat, mukminin wa mukminat, apa yang diinginkan oleh Allah pasti sama. Kita ingin digolongkan oleh Allah di dunia hidup berkah, di akhirat menjadi kaum Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa rumusnya? Ini masalah apa rumusnya? Ini MC kan sering ngomong semoga kita menjadikan manusia yang bahagia di dunia dan akhirat. Seperti itu. Amin. Padahal ada tanda-tanya besar. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Rumusnya adalah man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, amal solehnya didasari dengan iman, artinya diniatkan karena Allah, ikhlas namanya. Bahwa mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, berkah. Rumusnya adalah ibadah amal soleh dengan ikhlas. Itu kan mudah diucapkan, tetapi berat pelaksanaannya. Kadang-kadang kita sedekah ingin terdengar kebaikan kita dan orang lain. Kadang-kadang kita beramal soleh ingin terlihat. Kadang-kadang amal soleh kita merasa diri lebih soleh dari orang. Kadang-kadang terus ikhlasnya luar biasa. Kadang-kadang kita mau tahajud karena hutang udah nunggu, ya Allah tahu rumusnya bahwa saatul ijabah itu di sepertiga malam maka datang. Niatnya bukan ingin dicintai Allah, tetapi ingin lepas dari masalah. Itu pun sebenarnya baik, masih gak apa-apa. Tapi kan tingkatan keberapa? Tingkatan yang pertama ikhlas, yakni menjemput cintanya Allah. Hayang cinta ke Allah, hayang jadi kekasih Allah. Kurang dari sedekah anak yatim teh, kurang mengumpulkan bagian miskin teh. Hayang jadi cinta ke Allah. Aduh diteuing antara muji, aduh diteuing antara mencela. Gitu. Sama diberi hujan, diberi gaya, diberi muriang, diberi bu. Saya kira sampean mesti kene kuat ngalengah ke masjid. Ayat kalau ilmi, maka mau diudara cinta Allah, maka timbul berkah. Ayat tadi memposisikan hati yang ikhlas teh, ya Allah. Kadang-kadang kan, bisa dia Pak, sugarnya, mesti hati teh kemana weh? Di situ dia tidak bersosialisasi dengan masyarakat, hadir sekali tuh udah kuat, ya Allah. Ikhlas, cinta Allah yang kaya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika kita beramal ikhlas karena Allah, maka Allah memberikan keberkahan di dunia. Isi berkah ziyadatul khair, isi ziyadatul khair adalah ziyadatul ta'ah, bertambah ketaatan kepada Allah. Setelah kita meninggal, apa yang diberikan terhadap orang-orang yang ibadahnya ikhlas? Falanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka Allah membalas semua kebaikan sewaktu di dunia yang diniatkan hanya karena Allah, ikhlas namanya. Apa balasannya? Tuh bi ahsani ma kanu ya'malun. Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pahala yang melimpah, dilipat gandakan ganjaran Allah dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah, yakni surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Menunggu kita. Maka seikhlas ya. Kalau kita melihat dengan iman, hujan menjadi nikmat. Oh, Allah teh nyoba
Diberi hujan teh cing mana kamari garing terhujan awak sehat datang ke masjid coba karena cinta innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, awas hamba tersebut akan diuji keimanannya. Mari sehat, mari kering, nih kasih gerimis. Hujan makin cinta Allah, wah diberi hujan Allah bakal bre. Datang kena ke masjid ya luar biasa jadi kasih kami ci Allah. Allah makin cinta diuji lah. Nya hujan, nya mulia. Mungkin kalau Bapak RT sambil sakit lutut, sekurang ya itu gimana prosesnya? Mangkat moyong hebat enak banget, luar biasa. Salut kami mah. Orang tua anu ka masjid terkopoh-kopoh nyanda cinta di Allah itu ngerasa tapi hayang cinta Allah indah kata iman apa keberkahan ketika ini wah rupi nanti mata kagugurkeun karena dosa mata diampuni dosa-dosana ku Allah timulan tuh angkat summa yumidukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita asalnya mati terus dihidupkan terus dimatikan oleh Allah, langsung semuanya dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka karena kita yakin akan dipinta seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, dipinta pertanggungjawaban, maka kita mempersiapkannya dengan amal saleh. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lihat kata Allah telah memberikanmu sebenarnya. Berikan kabar gembira oleh Muhammad bahwa teruntuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya dengan berbagai amal saleh. Lanjut, amal saleh baca Quran, amal saleh sedekah, amal saleh memberikan nafkah kepada keluarga, amal saleh. Duha amal soleh, sholat berjamaah amal soleh, rutinan amal soleh terus. Lihat kata Allah, annahu maka sesungguhnya teruntuk mereka itu aku persiapkan jannah yang tajri min tahtiha surga yang mengalir di bawahnya berbagai kenikmatan dari Allah. Tidak bisa dibayangkan. Kalau lihat di kitab surga itu bahwa airnya mengalir. Air bening, air susu, air rohi itu arak yang disegel, air anggur macam-macam. Dan yang menyalurkannya para bidadari dengan cawan-cawan yang terbuat dari intan. Dan juga anak-anak kecil yang wafat sebelum masa balik itu akan menjadi bayang-bayang surga. Indah. Ngomongkan surga mama ya sebenarnya. Taman-taman orang di taman lagi sayang nih. Masuk indah apa? Maka persiapkan dengan amal soleh. Allah berubah maaf. Silakan barangkali ada yang bertanya. Season tanya jawab apa? Barangkali ada yang bertanya. Boleh sholat di rumah karena buta ya. Rasulullah ya boleh, tapi sudah lama Rasulullah merawatnya. Apakah pendengar azan masih terdengar? Maka sholatnya ke masjid. Nah sebetulnya ada nggak alasan kita supaya tidak ke masjid? Apa sih yang bisa membuat itu tidak jadi wajib untuk masjid? Siap. Rasulullah bertemu dengan orang buta. Orang buta itu bertanya apakah ada keringanan atau tidak. Adakah keringanan untuk saya supaya tidak berjamaah salat di masjid? Pada waktu itu Rasul tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Karena Rasul apa yang dikeluarkan oleh Rasul bukan berasal dari nafsunya, tetapi menunggu wahyu dari Allah. Oma yang lebih anil hawa in huwa illa wahyu. Pasti Allah menunggu. Setiap ada permasalahan, Allah Rasul tidak menjawab. Pasti menunggu wahyu dari Allah.
Ketika orang buta tersebut jalan beberapa langkah, baru turun dari wahyu dari Allah, baru dipanggil, hei mama dari mana? Gitu. Kamu masih nguping ada layaknya masih. Artinya ketika kita masih diberikan kesehatan ke masjid. Kalau kita dawam ke masjid, nah ini efeknya. Bahkan kalau hadis itu berkesinambungan. Kalau kita dawam ke masjid, kita dawam melabur ilmu. Lihat hadis berikutnya yang turun. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana muqiman sahih. Ini pertanyaan. Ketika seorang hamba dawam melaksanakan kebaikan, lantas diberikan halangan oleh Allah. Idza maridul abdu, sakit misalkan, aw safar atau ketika masih di perjalanan, kutiba lahu ma kana muqiman sahih. Maka malaikat menuliskannya seperti orang yang hadir, mungkin cicing ada di tempat tersebut, sahih adanya, tidak dikurangi sedikit pun. Bapak sering ke masjid, sholat ini atau berjamaah, Allah kasih sakit, tenang Pak, kejadian sama masjid tapi tidak bisa lompat, entah tenang, marilah sama di bumi, sholatnya Allah tuliskan berjamaahnya tenang. Aduh, ya malam Senin terkuat awak ya, bisa mangkat. Hayang hadir di majelis taklim dan naon di bumi Pak dituliskan ke malaikat muqiman sahihan, seperti orang yang mungkin hadir. Aduh, masih jalan tol ya ke kampung pengajian, tenang dituliskan. Mereka kamu aus safar atau lagi di perjalanan. Tuh ya, hebatnya Allah, rahmatnya Allah. Tanya Allah dari Allah ke orang tidak. Itu tuh ayat usaha heula. Oh, abah tidak menang sama si Om terus sakit. Itu ya. Masih ada waktu nggak? Satu lagi. Mana silakan. Andaikan tidak mendengar dan tidak melihat, itu diwajibkan untuk beribadah tidak? Tetap. Lihat nih. Bagus nih pertanyaan bagus. Lihat di kitab fikih. Syurutu wujubi. Syarat kewajiban Islam 2. 1 balik, 2 berakal sehat. Patokan sanes ningali, sanes nguping, sanes punya kaki, punya muda. Tapi dia baliknya, kalau dia belum balik, dia tidak diwajibkan beribadah kepada Allah, meskipun akalnya sehat. Atau salah satunya, dia sudah balik, tetapi akalnya tidak sehat, hilang, idiotkah, lepas kewajiban beribadah. Kalau punya dua ini, mau lolong mau tidak mendengar, mau tidak ada tangan, wajib melaksanakan ibadah kepada Allah. Patokan sama yang satu lagi. misalnya aku enggak. Pak DKM tadi kan nanya tentang orang buta. Saya nanya tentang orang yang tidak buta. Sehat, telinganya sehat, matanya sehat, badannya sehat, tapi nggak mau ke masjid. Itu gimana? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nyata Allah telah mempersiapkan neraka jahanam teruntuk hamba-hamba Allah yang mempunyai hati tetapi hatinya tidak mau berpikir kepada Allah. Allah telah mempersiapkan neraka untuk orang yang bisa melihat tetapi tatapannya tidak mau melihat yang hak. Katingali aya masjid, katingali aya jamaah, harumpang harapan imam maka ke masjid. Hare-hare walaupun adzan la yasma'una biha. Dia diberikan pendengaran, telinganya lengkap, masih berfungsi mendengar, tetapi ketika mendengar azan, mendengar seruan untuk mendekat kepada Allah, hare-hare lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itulah seperti binatang kata Allah, bahkan lebih hina dibanding binatang. Binatang diurus
parabat aya manfaatna. Yang banyak. Dagingna ke arah, kulitna ke arah, tulangna ke arah, sumsumna ke arah. Jelema naon gunana lamun teu ibadah ka Allah. Dahar dolim mah bisa datang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Dia ibaratkan seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka akan termasuk di golongan orang-orang yang lupa lalai kepada Allah. Neraka. Nauzubillah, semoga ada manfaatnya menjadi petunjuk untuk kita untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan pemirsa, baru sudah memaparkan kajiannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambah keimanan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita yang sudah hadir juga keistiqomahan, karena istiqomah itu sesuatu yang Rasulullah pun minta sampai akhir dengan doa ini yang dulu bernalar doa. Jadi mudah-mudahan yang sudah hadir tetap istiqomah. Insyaallah kita ketemu lagi di hari Ahad. Insyaallah kita ada majelis maulid. Nanti hari Senin ada tahsin Al-Quran, perbaikan membaca bimbingan, perbaikan membaca Al-Quran, dan rutinan yasinan sama malam satu rutinan kajian insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, dan doa akhir nanti subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.